Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channelnya Rialita. Bajuku masih sama karena masih lanjutan dari video sebelumnya ya teman-teman, tentang membahas registrasi ulang ya untuk mahasiswa baru MMTC. Jadi di sini aku akan ngebahas tentang kos-kosan yang udah banyak ditanyain sama teman-teman. Karena teman-teman mungkin banyak yang dari luar Jogja ya teman-teman, terus kayak bingung nanti cari kosannya gimana kayak gitu kan. Jujur kalau misalnya masalah kosan, aku tuh nggak hafal alamat-alamatnya persis gitu loh teman-teman. Tapi kalau misalnya aku bisa langsung nunjukin ke daerahnya gitu kan, aku tahu beberapa rekomendasi kos-kosan yang mungkin dulu pernah aku lihat karena teman aku ngekos di sana. Terus mungkin kos-kosan yang pernah aku tempatin dulu kayak gitu kan. Cuman kan kalau misalnya kayak gini susah ya ngasih taunya. Jadi mungkin aku bakalan ngasih tahu yang pernah aku tempatin aja dulu waktu di Jogja ya teman-teman. Ini yang pastinya khusus putri ya, khusus perempuan. Jadi aku dulu ngekos di daerah Jalan Monjali teman-teman. Kalau misalnya nanti teman-teman udah ke Jogja ya, buat yang dari luar Jogja belum tahu Jalan Monjali itu di mana, nanti akan tahu teman-teman. Jalan Monjali itu nggak jauh dari kampus MMTC, mungkin sekitar 1 sampai 2 kilo, nggak nyampe kali ya 1 kilo. Pokoknya kalau misalnya naik motor nggak sampai 2 menit lah, pokoknya cepet. Kalau misalnya jalan mungkin bisa sampai 15 menit ya, karena ya aku juga cari kosannya yang masih bisa dilalui dengan jalan kaki, karena aku pribadi nggak punya kendaraan gitu kan, minimal motor ataupun mungkin sepeda gitu kan. Aku nggak punya karena aku juga kan waktu itu dari Bandung ya teman-teman. Jadi kalau misalnya aku nggak ada tebengan nih sama teman aku kayak gitu kan, aku ke kampusnya jalan kaki gitu ya, hitung-hitung sambil olahraga walaupun sampai kampusnya rada basah gitu ya karena keringetan. Jadi waktu itu aku ngekos di Jalan Monjali, itu alamatnya di Gang Mait nomor 40B. Nama kosnya itu kayaknya nggak ada nama kosnya deh waktu itu, cuman kita tuh nyebutnya, anak-anak kos itu nyebutnya kos biru karena semuanya serba biru gitu loh. Jadi dari pagernya, terus pintunya warna biru kayak gitu. Jadi waktu itu yang punyanya itu namanya Budini. Jadi teman-teman mungkin nanti carinya bisa langsung aja datang ke Jalan Monjali arah, gimana sih ngomongnya, susah. Pokoknya nanti di perempatan Jalan Monjali itu ada Indomaret, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Jadi di belakang Indomaret itu, jadi di sampingnya itu ada jalan kecil. Nah di belakangnya itu adalah kos-kosan yang pernah aku tempatin kayak gitu teman-teman. Nama pemilik kosnya itu Budini ya. Jadi beliau itu tinggalnya juga di situ. Jadi rumah si ibunya itu di depannya, kemudian di belakangnya itu kos-kosannya gitu. Sekitar ada 15 pintu kalau nggak salah, atau kurang dari 15 pintu, pokoknya sekitar segitu, lumayan banyak juga. Jadi kos-kosannya itu udah kamar mandi dalam. Kemudian harganya itu kisaran 400 sampai 500 ribu per bulan ya. Untuk sekarang mungkin, kalau dulu kan aku 350 ribu, sampai terakhir aku nempatin itu sekitar 400 ribu per bulan kayak gitu teman-teman. Nah buat yang nanya kontaknya, aku nggak tahu masih nyimpen atau enggak karena waktu itu handphoneku sempat hilang teman-teman waktu pindah ke sini ya, ke Kalimantan. Jadi kalau misalnya nanti, mudah-mudahan aku cari masih ada ya catatannya mungkin ya. Nanti teman-teman bisa DM aku aja buat yang serius ya pengen ngekos di situ. Jadi biar lebih private, kalau aku bagiin di sini kan nggak enak ya, itu kan nomor orang terus aku bagiin di sini nggak enak, takutnya nanti orangnya kenapa-napa gitu. Kalau misalnya mungkin alamat, mungkin kan nantinya juga akan tahu ya teman-teman. Maksudnya kalau misalnya alamat kan orang juga butuh gitu kan, tidak terlalu private. Kalau nomor kan private banget kayak gitu. Jadi nanti bisa DM aku aja ya, jangan minta nomor aku karena menurut aku itu private juga kalau nomor. Jadi teman-teman bisa DM Instagram aja, karena DM Instagram kan nggak kelihatan siapa-siapa juga gitu kan. Jadi nanti link Instagramnya aku taruh di bawah.
Kenapa aku rekomendasiin kos-kosan yang pernah aku tempatin dulu? Pertama, kos-kosannya itu nggak terlalu jauh dari kampus, teman-teman. Kemudian nggak terlalu jauh dari misalnya minimarket, kemudian dari warung burjo, karena nyari makannya gampang kan ya. Terus tempat-tempat jualan-jualan makanan yang lainnya, terus kayak tempat fotokopi, itu nggak jauh, teman-teman. Jadi mungkin untuk yang punya kendaraan itu bisa dibilang nggak jauh sama sekali, malah karena ada motor mungkin ya kan, atau sepeda mungkin. Kalau yang nggak punya kendaraan sama sekali masih bisa dilalui dengan jalan kaki walaupun sedikit capek ya, tapi insya Allah masih bisa, teman-teman. Jadi buat yang mau langsung aja datang ke tempatnya langsung nanti ya. Terus aku rekomendasiin juga karena lingkungannya aman, teman-teman. Insya Allah ya, karena dekat warga-warganya tuh deket, nggak berjauhan, rumahnya deket-deket. Terus lingkungannya juga nggak terlalu rame ya, walaupun deket jalan raya tapi kan dia agak masuk gitu. Jadi untuk belajar ya, untuk ngerjain tugas, belajar, atau mungkin kerja kelompok sama teman gitu kan, di kos-kosan itu tenang gitu, nggak bising. Harganya juga masih standar banget untuk harga kos segitu ya, teman-teman. Mungkin kalau yang eksklusif kan bisa sampai 800.000, bahkan sampai 2 juta, 3 juta mungkin ya kan. Karena kan fasilitasnya mungkin ada AC-nya, ada wifi-nya, dan lain-lain. Pokoknya yang ini masih standar banget. Kemudian lingkungannya asri karena keluar pintu gitu kan, keluar buka pintu tuh kayak langsung ke teras gitu loh, ada pepohonannya, ada tamannya kayak gitu. Terus teman-teman bisa cuci baju sendiri dan jemur pakaiannya di depan karena ibunya nyediain tempat jemuran juga. Kemudian ada tempat menyimpan kendaraan juga ya, kayak misalnya garasi kecil gitu, jadi aman kalau misalnya naruh motor kayak gitu kan. Jadi terus ada pagernya tuh 2 gitu loh, jadi pagar yang pertama, terus halaman rumah ibunya, kemudian baru masuk ke pagar kos-kosannya kayak gitu. Yang terakhir, ibunya itu baik. Nggak, maksudnya kan ada ya beberapa pemilik kos tuh yang agak rewel atau agak cerewet atau dan lain-lainnya. Kalau ini tuh enggak, ibunya tuh friendly banget gitu, nggak terlalu mengikuti urusan si anak-anak kosnya kayak gitu ya. Jadi selama anak-anak kosnya nggak buat masalah, semuanya pasti akan baik-baik aja dimanapun sih sebenarnya. Cuman buat aku gitu kan, si ibunya ini baik kayak gitu. Jadinya ya aku rekomendasiin buat teman-teman, siapa tahu ada yang cocok sama kos-kosan ini. Nah, untuk daerah-daerah yang lainnya dong kak, jangan kos-kosan kakak aja. Ya gimana, aku taunya kos-kosan aku doang. Udah tahu aku dulu mahasiswanya kupu-kupu, kuliah pulang jadi jarang gitu, maksudnya kayak tahu kos-kosan Putri ada di mana aja gitu. Paling ya kos-kosan yang waktu itu teman-teman aku tempatin juga, kayak misalnya ada di daerah belakang terminal Jombor, jadi teman-teman nanti bisa tahu di mana itu. Terus ada juga di daerah Palagan, kemudian ada juga di belakang kampus juga ada sebenarnya banyak. Daerah Kutupatran kan namanya. Jadi daerah Kutupatran tuh kan masuk ke gang gitu. Kalau misalnya mau gampangnya teman-teman tinggal tanya aja sama warga sekitar, pasti udah tahu. Teman-teman nyari kos-kosan, siapa tahu nanti ada rekomendasi kan, terus cocok sama teman-teman, ya udah tinggal langsung aja tempatin ya kan. Buat yang nggak nemu misalnya di belakang kampus gitu kan, mungkin nanti akan dapat info dari teman ya kan. Kita kan nggak tahu gitu kan, biasanya teman di tempat aku aja nih rekomendasiin, misalnya tempat aku di sini gitu kan, biar bareng. Biasanya kayak gitu teman-teman, jadi dari mulut ke mulut. Untuk yang memang teman-teman pengen lebih prepare lagi gitu kan dari jauh-jauh hari, dan misalnya teman-teman tinggalnya di luar kota dan susah untuk langsung ke Jogja cari kos-kosan, teman-teman bisa lewat aplikasi, karena sekarang udah ada aplikasi untuk mencari kos-kosan. Ini aku nggak di-endorse sama sekali ya teman-teman. Jadi ada salah satu temanku ya yang kerja di sana. Aplikasinya itu namanya Mami Kos. Ya, teman-teman bisa cek aja, ada aplikasinya, website-nya juga ada kalau nggak salah.
Jadi di sana itu kita tinggal ngecek kos-kosan atau ada apartemen juga gitu kan, kos-kosan sesuai dengan daerahnya. Misalnya teman-teman pengen daerah Jalan Monjali gitu kan ya, jadi nanti teman-teman tinggal search aja misalnya Jalan Monjali. Nah nanti akan keluar tuh di sekitaran Jalan Monjali ada kos-kosan apa aja kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat harganya berapa, kemudian nanti apa penampakan kosannya gitu kan, ada foto-fotonya itu seperti apa. Nah kalau misalnya ada yang cocok kan bisa lebih gampang gitu kan kalau misalnya lewat aplikasi. Tapi nggak semuanya kos-kosan misalnya di daerah Monjali itu ada di aplikasi tersebut. Jadinya ada juga beberapa yang memang belum masuk gitu kan ke aplikasi, tapi memang ada di situ. Ya mau gimana gitu kan, kalau misalnya kayak gitu mau nggak mau kita harus ke Jogja langsung, karena aku pun dulu begitu. Kalau kita ngelihat foto aja kan kadang kurang puas ya, pengennya tuh ngelihat langsung, oh kayak gini, oh ruangannya kayak gini, kamar mandinya gini, kayak gini gitu kan. Kalau nggak cocok kan kita bisa langsung cari yang lain lagi kayak gitu kan. Buat aku pribadi cari kos-kosan di Jogja itu nggak susah teman-teman, jadi mudah-mudahan teman-teman juga nanti dimudahkan, dan kalau bisa teman-teman nanti banyak tanya sama warga sekitar, kemudian mungkin sama teman bareng, misalnya kamu udah dapet kosan belum, misalnya nanya-nanya kayak gitu kan, nanti kan akan ketemu dengan sendirinya yang memang cocok buat teman-teman. Nah buat yang tanya Wisma MMTC itu bisa ditempati nggak sama mahasiswa? Sebenarnya bisa, tapi bayarnya itu pasti kan jadinya per hari, nggak ada bulanan teman-teman, dan itu pasti bakalan mahal banget. Jadi kita dulu nggak ada yang tinggal di Wisma MMTC, kita tetap ngekos sendiri, kita tetap cari kos-kosan gitu kan, mandiri gitu ya, nggak ada yang tinggal di Wisma MMTC. Kalau Wisma MMTC itu setahu aku ya, sekali lagi aku kasih tahu, itu disewakannya untuk umum teman-teman, dan itu per malam gitu loh disewakannya, bukan kayak kos-kosan yang bulanan. Setahu aku itu bukan fasilitas gratis untuk mahasiswa yang belajar di sana kayak gitu. Semoga nanti teman-teman bisa dapetin yang cocok kos-kosannya dan sesuai dengan keinginan teman-teman. Aku nggak bisa ngasih informasi banyak tentang ini, mohon maaf, tapi semoga sedikitnya informasi dari aku tersampaikan ya teman-teman. Pokoknya aku doain semoga nanti lancar semuanya ya, cari kos-kosan di Jogja. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa tinggalin jejak di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman, segitu aja informasi yang bisa aku kasih di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.